dia negara ini bisa orangnya ini lagi kan orang kita iya. Saya tidak tahu apakah karena saya perempuan jadi temanya disesuaikan dengan gender saya gitu ya. Tetapi terlepas dari itu mungkin salah satu pertimbangannya adalah tadi ya dari videonya karena sampai hari ini memang baru ya kami yang mendapatkan kesempatan menjadi bupati atau wali kota pertama di Sulawesi Selatan. Tapi saya yakin bahwa di masa-masa yang akan datang akan muncul ya banyak pemimpin perempuan lainnya di Sulawesi Selatan dan bukan tidak mungkin itu berangkat atau berasal dari adik-adik atau kakak-kakak lain yang juga aktif di organisasi Gerakan Pramuka. Nah, izin untuk berbagi screen ya, kepada kita semua. Nah, siapa itu perempuan? Perempuan adalah makhluk atau manusia yang memiliki reproduksi, yang dapat ya dia dapat menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Nah, 4 kondisi ini sering disebut sebagai kodrat perempuan. Tapi di luar itu tidak menjadi kodrat. Artinya adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kalau kita bicara tentang ruang publik, maka tidak ada yang kemudian membatasi peran perempuan di ruang publik, karena kodratnya itu hanya ada 4. Di luar itu bukan menjadi kodrat, karena sering sekali kita temukan bahwa perempuan tidak boleh menyalahi kodrat, gitu ya. Menyalahi kodrat dalam pengertian ya sering dimaknai dia tidak boleh meninggalkan katakanlah mengambil peran di ruang publik, meninggalkan ruang private. Padahal yang dimaksud tidak boleh menyalahi kodrat adalah dia tentu tidak dapat menolak untuk tidak menstruasi, dia tidak dapat menolak untuk mengandung kalau misalnya dia hamil, ya. Kemudian juga tidak dapat menolak untuk melahirkan dan menyusui, karena itu bagian dari kodrat keberadaannya sebagai perempuan. Nah, kemudian selanjutnya apa itu berdaya? Berdaya kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut berdaya itu pertama dia berkekuatan. Dia punya kekuatan. Nah, kemudian yang kedua dia punya berkemampuan. Dia punya tenaga. Nah, tapi di sisi lain berdaya juga itu dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak mengatasi masalah. Makanya biasanya kalau ada masalah kemudian orang tidak melakukan apa-apa, bilang tidak berdaya itu, kan begitu. Nah, jadi kalau ada misalnya ya mohon maaf sebenarnya dia punya potensi dan lain sebagainya, tetapi karena konstruksi sosial dan lain sebagainya akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa, itulah yang disebut tidak berdaya. Nah, sasaran kalau kita lihat di pemerintah kita sebenarnya sudah membuat sedemikian rupa sasaran pembangunan perspektif gender, ya, peningkatan kualitas hidup perempuan, antara lain apa? Bagaimana meningkatkan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan? Gak boleh mereka hanya di private, tetapi juga di ruang publik. Di dalam, izinkan saya mengutip ya salah satu ayat, walaupun juga sering biasanya digunakan juga ayat untuk menyerang ketika perempuan mulai masuk di ruang publik. Ya, ini ya, biasanya kan digunakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Padahal di ayat sebelumnya di surat An-Nisa itu disebutkan bahwa Allah akan memberikan apa yang kamu upayakan. Allah akan memberikan kepada perempuan apa yang perempuan upayakan. Sebagaimana juga Allah akan memberikan kepada laki-laki apa yang laki-laki perjuangkan. Dan dalam konteks itu tidak berbicara tentang apa jenis kelaminmu, tapi dalam konteks itu dia berbicara tentang posisi kita sebagai manusia. Kita akan mendapatkan apa yang kita upayakan. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu tidak upayakan. Nah, dalam konteks ini berlaku yang namanya ilmu tabur tuan. Ya, apa yang kamu tabur itu yang akan
mendapatkan kesempatan untuk aktualisasi diri dan eksistensi di komunitas. Jadi kalau dia sudah memiliki kemandirian, kepercayaan diri, atau kemampuan yang lebih, ya akan mempunyai keinginan lebih untuk bisa membantu keluarga dan lain sebagainya. Nah, itulah bagian dari proses aktualisasi diri dan eksistensi dalam komunitas. Kalau perempuannya mampu menciptakan keluarga yang mandiri, yakin dan percaya dia akan mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Dia akan mampu memenuhi 10 hak anak yang telah disyaratkan. Dan kalau itu terpenuhi, peningkatan kualitas hidup keluarga atau perempuan terpenuhi, dia mendapatkan kesempatan aktualisasi diri dan eksistensi komuniti, kemudian kemandirian keluarganya terbentuk, pasti ketahanan keluarga akan terbentuk.